Hai, kembali di channelnya Kiki dan Koko si Traveling Bear. Kali ini kita akan berliburan di Chili, Amerika Selatan. Oh ya, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Di episode ini, kita akan berkunjung ke Santiago and Valparaiso. Hari itu, kita kerja hanya setengah hari, langsung menuju ke airport untuk terbang ke London. Dikarenakan delay tiba di London, kita jadi tak sempat makan malam dan harus langsung menuju gerbang berikut untuk penerbangan dari London ke Madrid. Di penerbangan ini kita coba untuk beli makanan yang hangat. Sayangnya kehabisan, jadi ya cuma makan crisp and juice. Penerbangan antara London dan Madrid itu kisaran 2,5 jam. Sesampainya di Madrid, kita langsung lari menuju gerbang berikut dan hanya sempat beli chicken nugget di McDonald dan dimakannya di gerbang sembari menunggu boarding. Penerbangan antara Madrid dan Santiago itu kisaran 13,5 jam. Beberapa jam dalam penerbangan, seperti biasa kita diberi makan. Setelah makan, kita isi formulir imigrasi untuk nanti kita landing. Formulir ini diberikan oleh pramugarinya tadi sebelum kita makan. Setelah beres semua, kita bobo dulu. Kita bisa lihat banyak bintang-bintang di langit yang gelap. Kita buka penutup jendelanya sedikit, lalu mengintip. Matahari mulai terbit, terlihat dari ketinggian, juga terlihat pegunungan-pegunungan Andes yang menjulang sangat tinggi. Kita sepertinya sudah ada di atas Chile, dan dalam beberapa jam lagi akan landing di Santiago. Chile sangat ketat dengan apa yang dibawa oleh siapapun yang masuk ke negaranya. Jadi lebih baik kita tinggalkan makanan yang tidak kita makan dalam pesawat. Dan kalau kita membawa makanan atau tanaman, kita harus mendeklarasikannya dalam formulir yang semalam kita isi di pesawat. Dan nanti kita berdiri di jalur antrian yang harus mendeklarasi barang-barang yang kita bawa. Ketika nanti kita berdiri di antrian, akan ada beberapa anjing pelacak yang akan melewati semua penumpang dan kadang berhenti untuk mencium tas atau koper-koper kita. Ketika kita diizinkan masuk oleh imigrasi, kita akan diberi kertas seperti kertas resit atau struk nota dengan tulisan PDI. Kita harus simpan ini dengan aman bersama paspor kita, karena akan dibutuhkan dalam perjalanan dan juga nanti untuk keluar dari Chile. Selesai dari imigrasi, kita mengambil bagasi. Setelah semua beres dan kita cek barang-barang kita putuskan untuk makan pagi dulu dan istirahat sebentar di airport. Sembari mempersiapkan semua yang akan kita butuhkan untuk perjalanan berikutnya. Seperti halnya, siapkan semua informasi tentang transportasi ke tengah kota dan sebagainya. Setelah beres, kita langsung menuju line 6 untuk naik bis turbus. Kita beli tiketnya di mesin, kisaran $2 atau $3. Di sepanjang perjalanan menuju pertengahan kota, kita melihat banyak gedung-gedung yang rusak dan juga coretan-coretan grafiti di mana-mana. Kita emang mendengar di TV tentang adanya demonstrasi penduduk, tapi kita masih kaget juga dengan keadaan yang kita lihat saat itu. Bis berhenti di beberapa tempat, tapi tujuan kita adalah terminal bis Alameda. Sesampainya di hotel, kita belum bisa check-in sampai nanti sore. Lalu kita titipkan bagasi kita. Kita istirahat sebentar di kafenya. Setelah itu, kita pergi keliling pusat kota. Di sepanjang jalan, kita melihat banyak kerusakan. Jalanan, trotoar, gedung-gedung, termasuk toko-toko. Dan ada pula stasiun metro yang hancur dirusak. Menurut sumber dari Wikipedia, katanya ada protes dari 2019 sampai 2022. Jika ingin tahu lebih jelas, lebih baik baca langsung di Wikipedia. Kita berjalan kaki sampai ke Plaza de Armas.
sangat banyak orang di sana. Ada yang jualan sambil mendorong dagangannya, atau yang bawa dagangannya di dalam kantong plastik. Kita sangat sulit mencari tempat untuk minum kopi, dan banyak sekali kafe-kafe yang tutup. Dan ketika ada yang tidak tutup, kita tidak dapat tempat duduk. Setelah hampir setengah jam di area Plaza de Armas, kita lanjut menuju Santa Lucia Hill. Santa Lucia Hill itu adalah sebuah bukit di tengah-tengah kota Santiago yang tingginya kisaran 629 meter, dan luas taman ini kira-kira 65.300 square meter. Para turis selalu datang ke sini untuk melihat kota ini dari ketinggian. Waktu sudah hampir jam 5 sore, dan kita melihat petugas tamannya mulai memberitahu pengunjung untuk mulai meninggalkan tempat karena taman ini akan ditutup. Dari sini kita kembali jalan menuju ke hotel untuk check-in dan istirahat. Di perjalanan ini pun kita melihat banyak kerusakan, coretan gedung-gedung hampir semua yang kita lihat. Di dekat hotel ada pasar emperan. Ini ramai sekali. Dan kalau bisa negosiasi, kita bisa dapat bargain. Ketika kita check-in, petugasnya minta untuk melihat kertas PDI yang kita dapat di airport. Mungkin itu ada kaitannya dengan pajak turis, tapi kita nggak tanya. Setelah check-in, kita langsung makan malam dan istirahat. Hari kedua di Santiago. Siang ini, karena kesiangan bangunnya, kita akan berkunjung ke Santa Maria Hill, yang juga terkenal dengan nama San Cristobal Hill. Pertama, kita beli kartu BIP. Kartu ini adalah kartu transportasi Santiago. Belinya di mesin yang ada di metro station. Harga kartunya adalah 1.500 Chilean peso. Lalu kita tambah kredit top up ke kartu itu di mesin yang sama. Kita naik kereta metro menuju stasiun Salvador. Dari stasiun, lalu kita berjalan di Park Balmaceda menuju Santa Maria. Di taman ini banyak sekali grafiti-grafiti dan juga banyak orang-orang yang tidur di tenda di emperan. Di sepanjang jalan menuju Santa Maria Hill, kita melihat gedung-gedung, jalan raya, halte-halte, dan sebagainya. Banyak yang rusak. Dan kita juga melihat banyak orang yang sedang demo secara damai di pertengahan jalan. Kalau tidak salah namanya di Plaza Baquedano. Sayangnya, beberapa video yang saya punya tentang rekaman ini semua hilang karena HP-nya hilang. Setelah beberapa saat di Plaza Baquedano, kita lanjut perjalanan menuju Park Forestal. Di sana kita makan siang dulu di restoran Castillo Forestal. Setelah kita beres makan siang, kita lanjut menuju area Bella Vista untuk ke stasiun funikular yang akan membawa kita ke Santa Maria Hill di atas. Kalau nggak salah, ongkos naiknya itu 1.800 Chilean pesos. Sesampainya di atas sana, ada area untuk pengunjung belanja souvenir dan makan-makan. Tapi saat itu hanya ada beberapa yang buka. Kita lanjut mendaki ke area patung Bunda Maria. Pemandangan kota Santiago dari sini terlihat sangat jelas dan bagus. Jadi kalau datang ke Santiago,
jangan lupa untuk berkunjung ke area ini untuk melihat Santiago dari ketinggian. Patung Bunda Maria yang ada di atas sini tingginya itu 14 meter dan berdiri di atas sebuah chapel kecil yang tingginya 8,3 meter. Kita di sini hanya 30 atau 40 menit dan karena panas cuacanya, kita kembali turun menuju stasiun Teleferico. Ketika kita turun untuk ke stasiun, kita lihat ada minuman khas Santiago yang namanya Mote Confucius. Maaf kalau salah pronunciation-nya ya. Minuman ini manis sekali. Sekarang kita lanjut ke stasiun Teleferico. Kita cuma beli tiket 1 kali jalan menuju Oasis Station. Sesampai di stasiun itu, kita, kalau nggak salah itu hari Minggu ya, dan banyak sekali orang-orang. Mungkin mereka sedang tamasya. Kita duduk di kafe untuk minum kopi juga es krim. Beres dari sini kita jalan menuju Costanera Center. Seperti shopping mall, dan di atas itu ada tempat makanan. Di Costanera Center ini kita putuskan untuk makan malam sebelum kembali ke hotel. Kita mampir dulu ke stasiun bis untuk beli tiket buat ke Valparaiso besoknya. Hari ketiga di Chile. Hari ini kita mau ke Valparaiso yang jauhnya itu 116 km dari Santiago. Kita naik tourbus bus, ongkosnya kalau tidak salah itu 5.000 Chilean pesos. Di perjalanan menuju Valparaiso, kita melihat hutan banyak yang rusak. Sepertinya sengaja, karena juga kita melihat adanya kebakaran hutan. Kemungkinan besar hutan yang dirusak itu untuk menghentikan api merambat. Dan kita juga melihat beberapa helikopter yang bolak-balik membawa air dan menyebarkannya dari atas. Kita sampai di Valparaiso bus station, lalu kita jalan kaki menuju Valparaiso kotanya. Tapi di tengah jalan kita melihat ada metro untuk ke Vina del Mar. Jadi kita beli kartu transportasi Valparaiso, naik metro ke Vina del Mar. Kita turun di Miramar Station, lalu berjalan menuju pesisir. Ketika kita jalan menuju pesisir pantai itu, kita melihat banyak burung-burung pelikan. Dan kita juga melihat beberapa burung vultures. Lalu kita jalan menuju pantai. Kita putuskan untuk minum kopi dulu di kafe. Setelah beres di sana, kita berjalan kaki menuju Playa El Sol. Cuacanya panas banget. Tadinya sih mau duduk-duduk di situ, tapi karena panas jadi nggak jadi. Kita suka daerah ini karena apa? Karena banyak burung-burung yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita putuskan untuk pergi ke Valparaiso. Kita jalan menuju jalan besar dan kita melihat juga grafiti dan kerusakan-kerusakan seperti yang ada di Santiago, tetapi tidak sebesar yang ada di Santiago.
Ketika jalan menuju stasiun, kita melihat bis menabrak tiang lampu. Dari Vina del Mar Station, kita menuju Puerto Station di Valparaiso. Sesampainya di sana, kita berjalan menuju elevator umum, Ascensor Conception, untuk menuju ke Paseo Gervasoni. Tempatnya agak ngumpet, ada dalam gang. Ongkosnya 100 Chilean peso. Di Paseo Gervasoni, kita bisa melihat pemandangan kota. Di sini kita bisa melihat pelabuhan dan port, kapal-kapal laut yang besar. Kalau cuacanya bagus, harinya tidak berkabut itu, kita bisa melihat jauh ke laut. Kita pergi menuju kafe untuk makan siang. Sepertinya Valparaiso itu terkenal dengan rumah-rumah yang warna-warni itu di lereng bukit. Lagi-lagi kita tidak punya banyak foto atau video dari sini dikarenakan HP-nya hilang beberapa waktu yang lalu. Di sini tuh gedung-gedungnya berwarna-warni, banyak grafiti dan gambar-gambar. Dinding luarnya itu dilukis. Bagus sekali. Di sini hari sudah mulai sore, tapi cuacanya tetap panas. Dan kita harus kembali ke terminal bis karena kisarannya lumayan jauh, dan untuk jalan kaki itu antara 30 sampai mungkin sejam kalau kita capek ya. Nggak tahu kenapa kita putuskan untuk jalan kaki padahal kita punya tiket untuk naik kereta. Sesampainya kita di terminal bis udah nunggu. Kita naik yang jam 5 dan kita nyampe di Santiago itu jam 6. Sesampainya di Santiago, kita tidak langsung ke hotel, tapi kita ke metro station, menuju Tobaloba Station, karena kita rencana untuk makan malam di Hard Rock Cafe. Sesampainya di Tobaloba, kita itu heran, karena kita disuruh cepat-cepat keluar dari stasiun, dan kita lihat petugasnya itu menutup pintu stasiun dengan cepat. Karena kita tidak mengerti bahasa, jadi kita lanjutkan jalan. Sesampainya di Hard Rock Cafe, kita dan beberapa turis ditolak untuk masuk, katanya tutup. Walau dengan heran kenapa tutup, kita harus mencari makan. Setelah 1,8 km berjalan, kita baru nemu restoran yang buka. Jam 8.30, kita beres di restoran, lalu kita pulang ke hotel. Di perjalanan itu sangat sepi. Kita coba hentikan bis, tapi nggak ada yang berhenti. Lalu kita hentikan 2 taksi, yang satu tidak mau berhenti, yang kedua hampir menolak. Di perjalanan ternyata ada demonstrasi dan kita terkepung antara polisi dan demonstrator. Kita sangat khawatir saat itu di dalam mobil karena orang-orang melempar batu bata, api ke area polisi, sedangkan kita di tengah-tengah. Setelah beberapa lama terkepung, polisi membuka barisannya sedikit untuk mengizinkan mobil kita keluar dari area itu. Terima kasih Pak Supir, kita sudah sampai di hotel dengan selamat. Oke kawan, itulah ceritanya. Ikuti adventure berikutnya ya. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Bye!